kejadian kanker itu. Jadi saya hanya ngambil dua aja, yaitu kanker payudara dan kanker serviks, karena itu yang paling banyak kasusnya di Indonesia untuk saat ini, gitu ya, terutama untuk perempuan. Eh, oke, sebelumnya sudah pernah dengar tentang cancer ini, teman-teman? Pernah, Bu. Pernah. Ada yang pernah mengalami nggak? Atau mungkin keluarganya atau temannya mungkin nggak ya? Oke, kira-kira apa sih itu yang dimaksud dengan kanker? Pertumbuhan sel abnormal, Bu. Oke, perkembangan ya atau pertumbuhan sel yang terjadi secara abnormal gitu ya, sederhananya gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di gambar ini banyak ya, ini baru tiga juga yang saya ambil. Ini salah satu contoh sel kanker ya yang ada di organ. Kalau ini kanker tulang, terus ini mungkin kayaknya kanker paru gitu ya. Nah, banyak banget sebenarnya. Nah, kita masuk ke dalam definisi. Nah, apa sih itu sebenarnya kanker gitu ya? Nah, kanker itu dia termasuk ke penyakit tidak menular. Nah, yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal ya, yang bersifat ganas. Kenapa kira-kira dikatakan ganas, teman-teman? Karena pertumbuhannya pesat, Bu. Oke, terus apa lagi? Menyebar. Menyebar, ya bisa menyebar ke organ lain ya. Terus, nah karena dia bisa menyebabkan kesakitan dan kematian ya enggak? Makanya dia dikatakan bersifat ganas gitu. Nah, ini tadi ya, si kanker ini dia tumbuhnya cepat atau tidak terkendali gitu. Dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderitanya ya. Jadi istilahnya kalau si kanker itu sudah di stadium lanjut, biasanya beberapa buku mendefinisikan stadium lanjut itu stadium 3 sampai 4 gitu ya, teman-teman. Nah, itu dia sudah menyebar ke organ lain gitu. Biasanya nih kalau dia dikatakan kanker payudara itu apa? Ya pertama kali dia ditemukan di payudara gitu. Tetapi ya lama-lama si kanker ini dia bisa aja metastasis ke organ lain gitu. Oh, kadang ada juga yang dia itu metanya ke otak gitu. Kalau dia sudah stadium 3 sampai 4 gitu ya. Nah, ini. Jadi si kanker itu dia nanti bisa menyebar ke organ-organ lain. Nah, dapat melalui pembuluh darah maupun pembuluh getah bening gitu. Nah, biasanya kanker itu kalau sudah ditemukan di stadium lanjut itu dia akan lebih semakin berbahaya dan biasanya angka harapan hidup si pasien itu akan turun gitu ya. Eh, nah, ini jenis-jenis tumor dan klasifikasi kanker. Nah, teman-teman pernah dengar ya istilah tumor, dia sama aja kayak benjolan gitu ya. Tapi biasanya tumor ini bersifat jinak ya. Nah, kadang ada juga yang ganas gitu. Nah, kalau tumor jinak ini biasanya tidak berbahaya gitu ya dan dapat diangkat dengan operasi. Namun tumor ganas atau kanker dia itu memiliki potensi untuk menyebar ke jaringan lain dan memerlukan perawatan yang lebih intensif. Seperti itu. Nah, ini klasifikasi kanker ada istilahnya karsinoma ya. Nah, karsinoma itu apa? Nah, kanker yang berasal dari sel epitel seperti kulit atau sel yang melapisi organ internal. Ada juga sarkoma. Nah, itu adalah kanker yang berasal dari jaringan ikat seperti tulang, otot, dan pembuluh darah. Ada juga ini ya leukemia. Nah, kalau leukemia ini kankernya itu ada di darah kita gitu ya, kanker darah yang berasal dari sumsum tulang biasanya.
Ada lagi istilahnya limfoma, nah kanker yang berasal dari sel-sel sistem limfatik. Terus ada kanker otak dan tumor sistem saraf pusat. Nah, jadi kanker yang berasal dari otak atau sumsum tulang belakang. Jadi sebenarnya banyak banget gitu ya teman-teman, dan sumbernya itu pun macam-macam gitu. Jadi nanti si kanker ini namanya akan disesuaikan dengan di mana kanker itu pertama kali ditemukan kayak gitu. Misalnya tadi yang saya bilang kayak kanker payudara, berarti pertama kali sel kankernya itu memang ditemukan di payudara, atau ada lagi kanker otak gitu ya, pertama kali ditemukan di otak kayak gitu. Nah, apa sih penyebab si kanker ini? Jadi si kanker ini disebabkan oleh mutasi dalam DNA sel ya, yang menyebabkan sel tumbuh dan berkembang biak secara tidak terkendali. Nah, ini contohnya. Jadi dalam kondisi normal sebenarnya sel-sel kita itu akan membelah ya secara apa sih namanya ya, ya biasa gitu, ada ininya gitu ya. Nah, tapi nanti si sel yang ini dia itu perkembangannya tuh jadi nggak terkendali gitu teman-teman. Ya, jadi kayak banyak gitu. Misalnya dia hanya berkembang dari satu jadi dua gitu ya, atau satu-satu gitu ya. Terus, tapi kalau si sel kanker ini dia akan berkembang lebih pesat ya, tidak terkendali kayak gitu. Nah, sehingga nanti dia akan jadi membahayakan seperti itu. Nah, ini data epidemiologinya. Jadi ini saya ambil dari WHO, tapi ini data masih di tahun 2022 gitu ya, teman-teman. Kalau kita lihat insiden kanker itu di dunia itu sampai 19 jutaan lebih gitu ya. Ini untuk seluruh dunia gitu ya, dan untuk seluruh kejadian kanker gitu. Nah, kematiannya sekitar 9 jutaan gitu ya. Nah, ini beberapa kanker yang paling banyak terjadi di dunia berdasarkan usia ya kayaknya, jenis kelamin dan usia gitu ya. Kalau insidennya yang paling banyak itu adalah kanker paru, terus breast cancer, payudara, terus kolorektum ini kanker usus gitu ya, prostat, stomach, liver, tiroid banyak gitu ya, teman-teman. Dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa lihat datanya ya. Nah, yang menyebabkan kematian ternyata kalau kita lihat di sini datanya adalah lung cancer gitu ya. Jadi lumayan jauh nih ya, si kanker paru ini menyebabkan kematiannya. Kemudian kolorektum, terus di peringkat ketiganya liver, kanker hati, dan peringkat keempatnya yang menyebabkan kematian di dunia itu adalah kanker payudara gitu ya. Nah, ini masih data-data di dunia, ini berdasarkan negara gitu ya, atau benua ya kayaknya. Nah, kalau kita lihat di sini insiden kanker yang paling banyak itu ternyata di Asia gitu ya teman-teman, karena mungkin juga Asia ini lebih luas juga ya dibandingkan Eropa, Amerika, dan lain-lain gitu. Terus karena kalau kita lihat di sini, oke, jumlah kasusnya ini sekitar 9 jutaan nih kalau Asia menyumbang kanker gitu ya. Kemudian Eropa, terus Amerika gitu. Jadi kalau kita bicara ternyata nggak negara maju aja ya yang kankernya apa namanya justru nggak di Eropa, justru di Asia nih. Di mana di Asia ini banyak juga nih negara-negara miskin dan negara-negara berkembang kayak gitu ya. Terus ini angka kesakitan kita bisa lihat juga ternyata angka kematian ternyata juga masih di Asia yang yang menyumbang ya kematian akibat kanker gigi. Nah, kemudian ini prevalensi gitu. Oke, teman-teman tahu nggak apa itu insiden? Insiden itu Kejadian Bu. Halo, suatu kejadian eh, kejadian. yang Mm-mm, berpotensi adanya kerugian sih Bu. mm-mm. Oke.
Itu kalau menurut orang ketiga ya. Oh iya, Oke, terus siapa Eh, lagi? Mas Ibnu ya jumlah tadi. kasus baru, Bu. Oh, Beni. Oke, nah Mas Beni benar ya. Jadi kalau kita bicara insiden, insiden itu adalah jumlah kasus baru gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini nih teman-teman, saya mau menghitung ya insiden apa namanya kanker kanker payudara nih di bulan sekarang bulan apa sebelumnya? Sekarang Oktober ya? Ya, sekarang Oktober. Saya mau hitung misalnya insiden di bulan November, September gitu ya, karena udah lewat nih. Nah, itu ya, saya hanya melihat kasus-kasus yang pertama kali dilaporkan di bulan September aja gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, itu yang dikatakan sebagai insiden. Ya, nah misalnya nih kalau kanker itu nggak langsung sembuh kan biasanya teman-teman. Nah, jadi misalnya ada data-data kanker payudara di bulan Agustus, dia kan akan tetap tercatat tuh di bulan September, ya. Nah, tapi dia itu nggak terhitung sebagai insiden di bulan September, gitu. Tapi kalau kita mau menghitung total seluruh kasus apa namanya, kanker payudara di tahun misalnya 2025, itu disebut apa kira-kira? Prevalensi, Bu. Prevalensi ya. Jadi misalnya ada nih kasus-kasus di bulan Desember tahun 2024, tapi kan dia belum sembuh. Nah, masih tercatat nih di tahun 2025 Januari misalnya. Nah, itu disebut sebagai prevalensi. Kira-kira paham nggak? Nah, biasanya kita dalam menghitung insiden itu nggak cuman jumlah kasus aja gitu ya, tapi biasanya kita bagi dengan total penduduk yang beresiko, sehingga didapatlah biasanya dalam bentuk persentase tergantung dari penyakitnya ya teman-teman, atau misalnya oh kejadian kanker payudara di suatu wilayah itu misalnya 43 kasus per 1.000 penduduk. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung nanti dari penyakit-penyakitnya, ya. Kalau mortality apa itu? Angka kematian, Bu. Oke, angka kematian ya. Jadi nanti eh, berapa jumlah kematian akibat misalnya penyakit kanker payudara di tahun 2025. Jadi nanti itu yang kita hitung kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak ya untuk perhitungan angka kesakitan, angka kematian, terus angka serangan dan lain-lain gitu. Oke, nah kita masuk sekarang ke dalam epidemiologi kanker payudara. Eh, nah, ini latar belakangnya di tahun 2022 ya, laporan IARS ini mengungkap bahwa terdapat 9, juta kematian ya akibat kanker payudara ya, dan 27 juta kasus kanker baru gitu. Nah, 1 dari 9 pria dan 1 dari 12 wanita diperkirakan akan meninggal. Ini kanker ya, kayaknya kanker secara umum nih. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kanker paru-paru dan kanker payudara pada wanita adalah kanker yang paling sering terjadi di dunia. Ya, ini masing-masing mencapai 12,4% dan 11,6% dari total kasus baru ya. Dan diikuti tadi ya datanya sebenarnya udah kita lihat di sebelumnya ada kanker kolorektal, kanker prostat, dan kanker perut gitu atau usus ya. Nah, kemudian paru ini juga menyebabkan kematian. Tadi udah kita lihat juga bagannya ya, teman-teman grafiknya. Nah, ini menurut IARS tadi, 1 dari 12 wanita akan didiagnosis menderita kanker payudara dalam hidup mereka dan 1 dari 71 wanita meninggal karenanya, gitu ya. Dengan di negara-negara dengan HDI yang sangat tinggi. Sebaliknya di negara-negara dengan HDI yang rendah, meskipun hanya 1 dari 27 wanita yang didiagnosis menderita kanker payudara seumur hidupnya, 1 dari 40 wanita ini akan meninggal karena kanker tersebut gitu. Nah, ini definisi kanker payudara ya adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan payudara gitu. Nah, ini biasanya tidak termasuk kulit payudara gitu ya, teman-teman.
Ini menurut Depkes 2007. Nah, kalau menurut Sitapan ini, kanker payudara adalah suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol gitu ya dari sel-sel atau jaringan di payudara gitu. Ya, sebenarnya hampir sama aja ya definisinya. Nah, jadi si kanker payudara ini muncul sebagai akibat sel-sel yang abnormal terbentuk pada payudara dengan kecepatan tidak terkontrol dan tidak beraturan gitu ya. Sel-sel tersebut merupakan hasil mutasi gen dengan perubahan-perubahan bentuk, ukuran maupun fungsinya gitu ya. Sebenarnya dia kalau sel-sel itu berkembang secara normal, dia nggak akan merusak atau tidak mengganggu ya fungsinya. Tapi ketika dia sudah mengalami mutasi gen, nah dia itu akan mengalami perubahan bentuk juga, bahkan ukuran gitu ya. Misalnya nih kalau dia itu memang merupakan sel kanker, ya tadi kan saya jelaskan ya teman-teman, kalau di kanker itu ada stadium-stadiumnya gitu. Nah, itu kita bisa ukur ya dari ukuran-ukuran kankernya, bahkan nanti dia sudah mengalami metastase atau belum, kayak gitu. Jadi ada kanker itu yang nanti ukurannya masih 0 sampai 2 cm kayak gitulah ya. Nah, terus nanti itu mungkin dikatakan sebagai stadium awal atau 1 gitu. Terus nanti ukuran berapa gitu dia masuk ke stadium 2. Jadi nanti si sel kanker ini ukurannya akan semakin tinggi semakin besar ukurannya maka itu stadiumnya akan semakin tinggi kayak gitu ya. Nah, kanker payudara ini biasanya sering bisa menyebar ke organ lain, terutama nanti ya udah di stadium 3 itu biasanya mereka akan nyebar ke paru-paru, hati, dan otak gitu, melalui pembuluh darah ya. Terus biasanya kelenjar getah bening aksila ataupun supraklavikula membesar akibat dari penyebaran kanker payudara melalui pembuluh getah bening dan tumbuh di kelenjar getah bening gitu ya teman-teman. Nah ini anatomi untuk payudara itu sendiri. Di sini ya. Di sini sel-selnya itu gitu. Nah, kadang dia bisa ada terjadi pembengkakan di sini gitu ya. Dan macam-macam lah. Intinya nanti si sel kanker payudara itu akan ada di organ payudara ini gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan stadiumnya gitu ya. Stadium 0 biasanya masih ukurannya sangat kecil gitu ya, teman-teman. Terus nanti kalau udah stadium 1 itu sudah mulai ukurannya semakin besar ya. Nah, kemudian untuk stadium 2 itu semakin besar, nanti dia udah mulai nih eh, apa namanya sel-selnya itu terjadi pembelahan yang banyak di sini di kelenjar getah bening kita ini gitu ya. Nah, kemudian di stadium 3 ini biasanya sudah mulai ada tanda-tanda nih yang keluar ya. Kadang di bagian kulit payudara itu sudah mulai kayak kering gitu. Kadang bahkan sudah mulai keluar cairan-cairan tertentu gitu. Nah, makanya kadang kenapa sih orang-orang baru datang ke pelayanan kesehatan itu di stadium 3 dan 4 gitu. Karena ini tadi kan nggak ini ya. Di sini tuh biasanya belum ada tanda-tanda atau gejala gitu. Ya. Nah, apalagi kalau kita itu nggak punya faktor resiko gitu ya, misalnya kayak genetik gitu. Nah, biasanya kita akan lebih tidak apa sih namanya ya, lebih tidak aware gitu ya terhadap masalah kesehatan ini gitu ya. Nah, sehingga kebetulan tesis saya penelitiannya waktu itu terkait kenapa sih kanker payudara itu paling sering ditemukan atau si pasien itu datang ke pelayanan kesehatan setelah ini, setelah di stadium 3 dan 4. Yang pertama yaitu tadi, karena ada kekhawatiran si masyarakat juga teman-teman ya. Yaitu tadi ketakutan dia ketika ada kanker gitu. Nah, pasti nanti mereka harus kemoterapi gitu ya informasi yang diterima oleh si masyarakat gitu. Nah, kalau kemoterapi itu efek sampingnya tuh juga
besar gitu, sehingga biasanya mereka menunda-nunda untuk datang ke pelayanan kesehatan gitu. Ya itu dari hasil penelitian saya. Terus kemudian kenapa juga mereka itu datang telat gitu? Karena biasanya nggak ada biaya gitu ya. Karena tadi ya pengobatan kanker itu eh, apa namanya lama biasanya ya, terutama untuk udah di stadium gitu ya teman-teman. Nah, sehingga kadang di Indonesia itu orang akan datang ke pelayanan tradisional dulu gitu. Ya, tetapi kan ternyata kalau kita datang ke pelayanan tradisional itu belum, ya nggak tahu ya, nggak jelas sebenarnya diagnosisnya apakah emang benar kanker atau apa gitu. Mungkin ada juga beberapa kasus yang dia beruntung gitu ya ketika berobat ke mana namanya, ke pengobatan tradisional itu sembuh gitu. Tapi kan nggak semua orang akan sehat gitu ya. Nah, akhirnya apa? Yaitu tadi ternyata tidak sembuh gitu ya. Akhirnya baru mereka datang berobat ke pelayanan kesehatan itu di stadium 3 kayak gitu ya. Mulai dari kekhawatiran, terus mitos-mitos yang ada di masyarakat dan lain-lain kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk di stadium 4 ini biasanya dia juga ukurannya udah semakin besar dan dia sudah mulai metastasis atau menyebar ke bagian paru-paru, hati, tulang, dan otak gitu ya. Oke, nah ini jenis kanker payudara. Jadi ada 4 jenis yang paling sering terjadi yaitu eh, ductal carcinoma in situ. Nah, apa itu DCIS ini? Jadi tumbuh di saluran air susu tapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. Nah, biasanya ini tuh masih awal-awal gitu ya. DCS termasuk ke kanker stadium awal yang mudah diobati ya. Namun DCS ini bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya jika tidak segera ditangani. Nah, makanya sebaiknya kalau kita ya punya faktor resiko, biasanya faktor resiko itu salah satunya termasuk apa namanya genetik gitu ya teman-teman. Walaupun dari hasil penelitian sekarang itu ternyata genetik itu hanya menyumbang berapa persen untuk terjadinya kanker ya. Sekarang itu lebih ke perilaku ya, mulai dari makanan dan lain-lain lah gitu. Itu yang sebenarnya penyumbang paling tinggi. Nah, kalau dulu di penelitian-penelitian terdahulu itu apa namanya usia yang paling beresiko itu usia di 40 tahun ke atas. Tapi ternyata enggak juga gitu ya. Sekarang udah trennya turun gitu. Jadi usia-usia 20 tahun itu bahkan sudah mulai ada yang mengalami kanker payudara gitu. Nah, sehingga apa nanti yang perlu dilakukan ya sebenarnya untuk screening kanker payudara itu banyak ya, mulai dari Sadari, Saranis dan lain-lain lah gitu ya. Jadi nanti disesuaikan. Nah, kemudian ini ada lobular carcinoma in situ. Jadi kalau di sini adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu sama seperti DCIS tadi ya. Nah, jenis kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya, akan tetapi LCIS ini di salah satu payudara dapat meningkatkan risiko terbentuknya kanker di kedua payudara gitu ya. Terus ada invasif ductal carcinoma atau IDC. Jadi ini jenis kanker payudara yang tumbuh di duktus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya. Bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. IDC ini terjadi pada 70-80% kanker payudara gitu ya. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat gitu ya, teman-teman. Terus ada lagi invasif lobular karsinoma. Nah, ini kanker yang awalnya tumbuh di kelenjar air susu tetapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Ya, kanker jenis ini juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening nah menuju ke bagian tubuh lain. Nah, ya di sini terjadi pada 10% kasus kanker payudara. Jadi sebenarnya banyak juga ya jenis-jenisnya gitu. Nah, nanti biasanya kalau kita memang dicurigai mengalami kanker, nanti dilihat gitu ya, kita masuk ke yang jenis mana kayak gitu. Oke, nah ini tadi epidemiologinya yang di dunia udah ya, kita masuk aja ke yang Indonesia. Nah, kalau dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit kanker serviks dan kanker payudara merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi di Indonesia gitu ya. Ini masih tahun 2013. Eh, Kanker serviks sebesar 0,8% dan payudara sebesar 0,5%.
tahu kasusnya sebanyak ini gitu ya, 61 ribuan kasus. Ini untuk kanker payudara, kalau di dunia itu dia insidennya peringkat kedua gitu ya teman-teman. Nah, kematiannya peringkat keempat kayak gitu. Ini tadi kalau kita lihat di sini ternyata untuk kanker payudara itu juga di Asia kasus yang paling tinggi atau insiden yang paling tinggi, mortality-nya juga di Asia yang paling tinggi, terus prevalensinya juga di Asia gitu. Nah, ini biasanya gejala-gejala yang akan dialami oleh pasien kanker payudara ya. Pada tahap dini biasanya tidak menimbulkan keluhan karena memang tadi kan sel kankernya juga masih kecil ya, teman-teman. Jadi benjolannya pun ukurannya masih kecil gitu. Jadi belum terasa apa-apa biasanya di stadium 1 itu tadi gitu. Ya, penderita masih merasa sehat, nggak ada nyeri gitu ya. Jadi ketika melakukan aktivitas apapun itu mereka nggak terganggu. Jadi masih biasa aja. Nah, kebetulan kemarin tetangga saya nih baru banget ya seminggu yang lalu meninggal akibat kanker ini. Jadi awalnya nggak dirasakan apa-apa gitu, sehingga mungkin karena nggak ada faktor resiko apapun juga ya gitu ya, orang tuanya nggak ada keluarga yang mengalami kanker payudara juga. Terus cuman dia udah mulai drop itu sebulan sebelum dia meninggal gitu. Jadi kayaknya eh, apa namanya sebulan terakhir itu perkembangan selnya itu sangat cepat gitu ya. Jadi akhirnya dibawa cuma 2 hari di rumah sakit, akhirnya meninggal kayak gitu. Nah itu ya apa namanya kesulitan kita dalam menanggulangi penyakit-penyakit tidak menular karena yang nggak beda dengan penyakit menular gitu ya. Kalau penyakit menular itu ada masa inkubasinya dan rata-rata cepat gitu, seminggu 2 minggu itu udah mulai terlihat gejalanya. Tapi kalau si kanker ini enggak gitu ya. Nah, kemudian ini biasanya gejala-gejala yang mulai bisa dirasakan ketika stadiumnya itu sudah lanjut gitu ya. Mulai ada teraba benjolan pada payudara gitu. Nah, terus bentuk dan ukuran payudaranya itu kadang berubah ya, berbeda dari sebelumnya. Terus, nah biasanya di stadium 3 itu udah mulai nih teman-teman ada luka pada payudara. Jadi misalnya udah diobatin tapi ternyata nggak sembuh-sembuh gitu. Nah itu perlu dicurigai gitu. Mungkin aja itu bisa mengarah ke kanker payudara. Tapi balik lagi ya, itu harus dikonfirm gitu ya teman-teman. Terus biasanya mulai ada eksim juga pada puting susu dan sekitarnya itu biasanya udah muncul di stadium 3 juga. Nah Ibu, maaf biasanya mau kalau nanya. ya. Berarti kalau dari stadium 1 ke misalkan ke 4 itu per orang beda-beda atau ada waktu yang Ya, biasa berapa? beda-beda, beda-beda, Mbak. Ya, itu tuh sangat bergantung sekali juga biasanya ke genetiknya kita, terus ke perilaku, pola makan dan segala macam faktor resiko tadi. Jadi kadang biasanya kan apa namanya itu tuh kayak lebih dari setahun lah perkembangannya itu. Tapi balik lagi itu tergantung banget dengan si kondisi si pasien gitu. Jadi kadang nggak bisa diprediksi juga gitu. Oke, Bu. Ya, nah makanya sebaiknya memang ditemukan itu di awal gitu sehingga kita bisa melakukan pengobatan yang lebih baik gitu ya dibandingkan kalau dia udah ditemukan di stadium lanjut kayak gitu. Apalagi misalnya kadang ya kita itu kan nggak semuanya kita nggak tahu ya sebenarnya di tubuh kita itu kayak gimana ya nggak sih? Bagaimana sel-sel kita di dalam tubuh karena nggak pernah kita periksa juga dan kayaknya jarang ya orang yang mau memantau itu gitu ya. Nah, makanya itu sangat bergantung sekali dengan si kondisi orang-orang tersebut. Nah, contohnya teman saya itu tadi tetangga saya gitu ya. Baru tahu dia itu ada benjolan di payudaranya sekitar 3 bulanan lah. Cuman kan mungkin masih ragu-ragu ya udahlah minum obat tradisional dulu aja gitu kan ya. Nah, tapi ternyata waktu itu berat badannya turun terus nih selama 3 bulan itu. Ya, nah akhirnya 1 bulan, enggak ding, 2 minggu sebelumnya itu
baru dia dianjurkan, ayolah ke rumah sakit aja periksa gitu kan. Nah, itu tuh udah kurus banget gitu, udah drop gitu. Nah, tahu-tahu udah stadium 4 kayaknya kankernya itu gitu, Mbak Mega. Jadi apa namanya pertumbuhan sel itu sangat bergantung sekali juga ke si pasiennya gitu. Kadang ada juga orang yang mungkin stadium 1 ya karena ini ya mungkin dia ngubah pola hidupnya, pola makannya diatur lagi, mungkin perkembangan selnya itu akan sedikit terhambat gitu. Agak lama lagi gitu untuk dia jadi ke stadium lanjut gitu. Ya, tapi kalau udah nggak dikontrol semua, ya itu dia akan cepat banget tuh perkembangan selnya gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kemudian ini ya contoh-contoh ini gejala-gejalanya aja ya. Nanti terutama untuk teman-teman yang perempuan bisa dicek gitu ya. Eh, Kalau udah di stadium lanjut itu biasanya kulit payudara mengerut seperti kulit jeruk. Nah, teman-teman sebenarnya memang untuk kanker payudara ini yang paling beresiko perempuan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki akan mengalami juga ya. Salah satu dulu teman saya waktu SMA juga ya, kebetulan ibunya itu sebelumnya juga mengalami kanker gitu ya. Nah, ternyata anaknya ini juga nih yang si laki-laki gitu mengalami kanker payudara. Akhirnya ya itu tadi ya, dia tahu cepat gitu. Akhirnya dioperasi dan diobati. Udah alhamdulillah udah aman gitu. Ya udah bebas sel kankernya waktu itu di SMA lah. Jadi nggak cuma perempuan aja untuk kanker apa namanya kanker payudara ini walaupun risikonya paling besar di sana gitu ya. Nah, ini faktor resiko gitu ya, teman-teman. Faktor resiko ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan ya risiko si kanker itu berkembang gitu ya, ya. Nah, ini ada jenis kelamin. Nah, meskipun di dalam penelitian wanita lebih beresiko untuk menderita kanker payudara dibandingkan pria, tapi dari beberapa data gitu ya, prevalensi kanker payudara ini masih ada nih, walaupun mungkin hanya 1%-an ya dari seluruh kanker payudara gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang misalnya punya keluarga yang apa namanya riwayat mengalami kanker payudara, nah itu harus waspada juga gitu, sehingga faktor-faktor risiko yang lain seperti apa namanya, misalnya pola makan gitu ya, aktivitas fisik, nah itu perlu diatur lagi gitu ya. Nah ini faktor usia, memang kalau dari hasil penelitian, kejadian puncak kanker payudara itu terjadi pada usia 40 sampai 50 tahun gitu ya, bukan 4.500 tahun ya teman-teman. Ini udah nggak tahu kita ada di dunia mana nih. Ya, jadi memang dulunya penelitian ini apa namanya kejadian kanker itu berkembang pesat di usia-usia segini gitu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di usia-usia lebih muda gitu. Ya, karena sekarang ya teman-teman kita paparan bahan-bahan kimia udah lebih sering gitu ya, pola makan kita juga sudah berubah gitu ya, aktivitas fisik kita juga sudah berubah, makanya untuk beberapa waktu sekarang ini tren-tren kejadian kanker atau penyakit-penyakit tidak menular itu sudah mulai menurun tuh ya. Jadi udah tidak ke usia ini saja gitu ya. Kemudian riwayat keluarga, walaupun sebenarnya dari hasil penelitian sekarang ini bukan penyumbang utama gitu ya teman-teman. Tapi ya kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang ada riwayat kanker gitu ya, sebaiknya ya kita tadi ya perlu eh, melakukan atau mengurangi faktor-faktor risiko lainnya itu tadi gitu ya. Terus misalnya riwayat adanya tumor jinak sebelumnya, faktor genetik ini mungkin berkaitan juga dengan riwayat keluarga ini ya. Terus biasanya juga faktor hormonal, nah terutama pada perempuan gitu ya teman-teman. Nah ini akan sangat mempengaruhi sekali untuk terjadinya si kanker payudara itu tadi. Nah dari beberapa hasil penelitian, mereka yang ini mens ya, menstruasinya lebih cepat gitu ya. Nah,
biasanya mereka itu akan lebih punya risiko lebih besar untuk mengalami kanker payudara. Ini kira-kira arahnya kemana ya, teman-teman? Kenapa sih usia menstruasi dini itu lebih beresiko untuk mengalami kanker payudara? Berkaitan dengan hormonal mungkin ya Ibu ya. Ya, betul ya, progesteron dan estrogennya si perempuan itu gitu ya. Semakin cepat kita mengalami menstruasi, tentunya hormonal kita itu kan akan semakin lama kan ya, teman-teman. Gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, kadang ada juga yang kelas 5 SD gitu ya, sudah mengalami menstruasi gitu ya, ditambah lagi nanti faktor-faktor risiko lain gitu. Nah, kemungkinan ya tadi tren-tren untuk penyakit-penyakit tidak menular itu akan berubah gitu ya. Menopause, jadi semakin lama kita mengalami menopause, biasanya itu tadi ya, ini akan juga berkaitan dengan hormonal itu. Semakin lama menopause-nya, biasanya risiko untuk mengalami kankernya akan juga semakin tinggi gitu. Terus obesitas dan diet lemak tinggi gitu itu akan mempengaruhi ke apa namanya risiko kita untuk mengalami kanker payudara. Terus kurangnya aktivitas fisik ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira teman-teman yang pernah baca artikel tentang kanker payudara ini? Apa yang beresiko nih untuk perempuan untuk mengalami kanker payudara? Ada lagi nggak kira-kira? Mungkin pekerja yang bekerja di ronsen, Bu, jika APD-nya tidak sesuai. Tapi mungkin Oh iya keseluruhan ya. cancer kali ya. Oke. Ya, mungkin terpapar sinar radiologi itu ya, yang terlalu sering itu bisa mempengaruhi ke sel-sel. Sebenarnya nggak cuma kanker payudara ya, itu sel-sel kanker yang lain juga beresiko gitu ya. Iya, Bu. Nah, makanya kadang pekerja-pekerja di radiologi kayak gitu tuh mereka harusnya dilakukan shift-shiftan ya. Jadi misalnya 6 bulan kerja di bagian itu, terus nanti mungkin 6 bulan lagi jangan kerja di bagian itu lagi supaya ya tadi ya paparan terhadap sinar-sinar radiologinya itu tadi terkontrol gitu ya, teman-teman. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang lain yang pernah baca? Kalau yang Ayo. saya baca sih kelebihan ini Bu, kebanyakan makan gula, karbohidrat yang Oke. tinggi. Oke, ya itu juga bisa jadi pemicu. Ada lagi nggak? Ada yang pernah baca nggak? Misalnya ibu yang tidak menyusui anaknya itu beresiko nggak sih untuk mengalami kanker payudara? Pernah baca nggak, teman-teman? Pernah, Bu. Ada. Ya, ada ya penelitiannya ya. Jadi sebenarnya, nah balik lagi ya teman-teman. Ketika kita bicara tentang penyakit tidak menular, ini kan sebenarnya nggak faktor utama pencetus kan ya. Jadi mereka nanti akan saling mengisi gitu ya. Jadi misalnya, oh kalau kita nggak aktivitas fisik, kita pasti kanker payudara. Belum tentu juga gitu ya. Jadi makanya ketika kita bicara tentang penyakit tidak menular, itu faktor resikonya sebenarnya banyak. Dan sampai sekarang belum jelas sebenarnya penyebab utamanya apa sih gitu. Tapi kalau kanker payudara ini mungkin pemicunya salah satunya karena hormonal itu tadi ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini mungkin nanti silakan dibaca lagi artikel karena nggak semuanya saya eh, apa namanya saya ambil gitu ya. Nanti teman-teman silakan dibaca-baca. Kemarin kan udah saya kasih tahu juga ya gimana cara mencari publikasi-publikasi yang dilakukan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin ada faktor-faktor lain nih yang ada updatean nih yang terbaru gitu ya. Boleh nanti disilakan ditambahkan gitu. Nah, ini salah satu contoh artikel, ini penelitiannya. Oh, ini systematic review. Nah, kalau di sini analysis of risk factor associated with breast cancer in human gitu ya.
Ini systematic review dan meta-analisis. Pernah baca nggak artikel systematic review dan meta-analisis ini, teman-teman? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi kalau systematic review ini biasanya kita akan menganalisis penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak orang gitu. Ya, nah biasanya kan kalau selama ini di Indonesia itu kita seringnya kan penelitian, oh kita melakukan penelitian di puskesmas gitu ya, baik pakai data sekunder atau pakai data primer. Nah kalau ini dia analisis semua hasil-hasil penelitian yang sudah terpublish gitu. Jadi nanti dari artikel-artikel atau publikasi-publikasi yang sudah dilakukan oleh orang lain, terus dia kaji gitu. Ya, nah sebenarnya ini lebih baik sih dibandingkan kalau kita melakukan penelitian yang tadi ya hanya melakukan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder karena biasanya yaitu tadi sampelnya akan lebih banyak juga gitu ya. Nah, eh, kalau kita lihat ini penelitian data yang dia pakai kayaknya publikasi yang eh, di pada perempuan di Cina gitu ya kayaknya ya teman-teman. Ini metodenya. Terus nanti eh, dia melihat nih eh, data dari ini ya retrieved from article from Chinese. Jadi hanya artikel-artikel yang dipublikasikan di Cina gitu ya, orang-orang Cina gitu ya. Nah, ini sumber-sumber yang dia pakai. Jadi dari data organisasi, website, terus register from Januari 2014 sampai Januari 2021. Jadi artikel-artikel yang terpublish dari tahun ini gitu ya. Terus ini dia analisisnya yang dia pakai ya, Cochrane Information Management System untuk statistical analisisnya. Kemudian juga dia nanti melihat risk ratio ya. Ya dari dua variabelnya itu tadi. Nah, ini resultnya, ini saya hanya ambil di abstrak ya. Nanti teman-teman kalau tertarik, oh nanti kayaknya saya pengen deh skripsinya pakai systematic review aja, jadi nggak perlu turun ke lapangan gitu ya. Jadi nanti kalian hanya menganalisis artikel-artikel berkaitan dengan apa namanya tentang kanker payudara yang sudah dipublish di Indonesia gitu misalnya. Nah, itu bisa juga gitu ya. Kalau ini dia dari Cina ya, di negara Cina atau teman-teman mungkin lingkupnya lebih luas, kalian ngambilnya mungkin dari publikasi-publikasi yang ada di Asia Tenggara gitu. Jadi nanti kalian lihat apa saja nih faktor-faktor risiko untuk terjadinya si kanker payudara itu gitu ya. Nah, ini kesimpulannya. Ini apa nih? History of breast cancer-nya apa nih? Coba dicari artinya. Ini kalau kita lihat sebenarnya nggak ada hubungan ya. Jadi karena nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Tapi kalau kita lihat ini family history of breast cancer-nya ya, jadi riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara itu OR-nya 2,02 gitu, p-value 0,001. Nah, teman-teman bisa nggak menginterpretasikan OR 2,02 ini apa maksudnya? Ada yang bisa menginterpretasikan? Apa sih artinya OR 2 itu? Halo, Belum paham, Bu. Maaf. Belum paham, Bu. nggak pernah ya? Nah, jadi artinya apa OR 2,2 ini 2,02 artinya adalah apa namanya responden atau pasien ya responden lah kali ya responden yang memiliki riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara itu kemungkinan ya dia akan punya resiko sekitar 2 kali lebih besar untuk mengalami kanker payudara dibandingkan responden yang nggak punya apa namanya
riwayat keluarga yang mengalami kanker payudara gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita nanti teman-teman belajar di epidemiologi ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita kemarin ya kita udah belajar ya tentang epidemiologi gitu ya teman-teman. Jadi ilmu yang mempelajari tentang distribusi gitu kan ya, frekuensi. Jadi kita hanya melihat bagaimana nih gambaran dari si kanker payudara, misalnya dari jenis kelaminnya gitu ya. Terus yang laki-laki ada berapa nih yang mengalami, yang perempuan ada berapa, misalnya kayak gitu kan. Terus kan ada lagi tuh di belakangnya dan juga nanti kita melihat determinannya, ya enggak? Nah, disinilah nih kita mulai melihat faktor-faktor resikonya. Jadi nanti kita bisa melihat hubungan ya antara faktor resiko ini dengan kejadian kanker payudara. Tapi tadi di materi saya kan ini ya enggak, teman-teman? Ya, Bu. Nah, berarti ya tadi ya, misalnya kalau kita bicara tentang analisis, udah belajar biostat belum ya? Nah, Udah, ini udah. ada analisis univariat. Nah, kira-kira kalau univariat itu apa? Ayo, kalau univariat apa? Izin Bu, analisa yang menggunakan satu variabel aja ya Bu. Oke, satu variabel aja. Maksudnya gimana, Mas? Satu variabel aja. Tadi kita nih, judul penelitian orang itu tadi kan analisis faktor risiko kanker payudara gitu misalnya. Nah, oke. Faktor risikonya itu ada apa tadi? Riwayat keluarga gitu ya. Terus apa lagi? Misalnya aktivitas fisik ya misalnya. Nah, kalau kita bicara univariat berarti gimana? Berarti kita hanya lihat nanti ininya ya, distribusi dan frekuensi. Saya masuk ke sini ya teman-teman, karena ketika kita belajar EPID itu kalian teman-teman harus paham gitu ya. Dan frekuensi dari misalnya riwayat keluarganya kayak gimana ya, itu kan ya. Iya. Aktivitas fisiknya gimana gitu. Terus kejadian CA payudaranya gimana gitu kan ya. Misalnya responden saya ada, ini contoh aja ya, bukan dari artikel tadi, ada respondennya ada 100 gitu ya. Nah, habis ini kita anggaplah kita melakukan penelitian apa namanya? Penelitiannya primer ya. Jadi kita wawancara nih ke respondennya. Jadi nanti misalnya kita dapat dari 100 responden itu ya. Nanti misalnya yang riwayat keluarganya kanker PYD itu misalnya ada 70. Gitu kan ya, teman-teman. Terus yang tidak ada 30 kayak gitu dan seterusnya. Nanti ini kan dibuat dalam terserah mau tabel, diagram P dan lain-lain. Itu kan ya kalau yang univariat, paham teman-teman yang lain? Paham, Bu. Paham, ini gampang. Nah, kan kemarin kita udah belajar ya definisi dari epidemiologi. Jadi, selain kita belajar distribusi dan frekuensi, kita juga melihat determinannya, ya enggak? Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian misalnya kanker payudara itu tadi. Nah, berarti kalau di biostatistik, ini ada analisis univariat, berarti itu tujuannya sama nih kayak si epidemiologi tadi, melihat distribusi dan frekuensi aja, itu univariat. Nah, kalau kita sudah mau melihat determinannya, apa sih faktor resiko dari si kanker payudara tadi, itu biasanya masuk ke analisis bivariat. Oke, kalau analisis bivariat apa? Pendekatan dua variabel itu ya.
Oke, jadi nanti kita menganalisis atau melihat hubungan dari dua variabel. Gitu kan ya? Iya. Nah, variabel apa? Variabel yang bisa mempengaruhi satu dengan Oke, yang lain. jadi apa istilahnya? Variabel apa itu namanya? Faktor risiko bukan Misalnya ya, Bu? nih, Faktor bukan, bukan. bukan. Tadi nih, kalau faktor Variabel risiko bebas, ini variabel terikat. oh ya, nah betul. Jadi ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, kalau kita lihat di contoh kasus ini, mana yang variabel bebasnya? Atau variabel independen dan dependen gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari judul ini, variabel independen yang mana, teman-teman, kira-kira? Aktivitas fisik mungkin, Bu. Itu apa? Variabel bebasnya mana? Yang bebas. Ya, yang mana? Variabel bebasnya pengetahuan ibu Penyebabnya. tentang kanker payudara. Oke, pengetahuan. Kalau yang dari contoh saya ini aja. Terus apa lagi? Dari ini nih. Riwayat keluarga. Oke, nah itu Aktivitas masuk fisik. variabel bebas ya. Ya. Dan aktivitas fisik. Oke. Nah, variabel terikatnya, Kejadian CA payudaranya, Bu. oke, kejadian CA payudara. Udah paham sampai di sini? Nah, ketika kita masuk ke analisis bivariat, ya kita mau ngelihat kan bagaimana hubungan antara variabel independen ini dengan variabel dependen, ya teman-teman. Nah, kalau kita mau ngelihat seberapa besar risiko dari variabel independen mengakibatkan variabel dependen, kita mengukurnya pakai apa? Ada yang tahu nggak? Untuk mengukur seberapa besar kekuatan itu tadi mengakibatkan outcome-nya. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nah, itu ada istilahnya odds ratio dan ada juga relative risk. Gitu, teman-teman. Berarti teman-teman belum pernah dapat mata kuliah dasar EPIT ya? Dulu waktu di D3 atau di sini, di Kesmas, di FKM-UMJ? Belum, Bu. Belum ya. Nah, sebenarnya itu penting ya ketika kita sudah mulai belajar tentang apa namanya penyakit-penyakit kayak gini, karena itu nanti kita perlu menghitung gitu loh, ya. Jadi ini nantinya teman-teman. Nah, kemudian pernah dengar istilah p-value nggak? Atau nilai P? Saya belum, Bu. Belum pernah Belum dengar. ya, Mas Gata, apalagi orang teknik ya nggak ini. Teman-teman yang lain Belum, Bu. nggak Belum, juga. Bu. Belum ya. Jadi, nah biasanya kalau kita sudah mulai nanti menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan outcome atau suatu kejadian penyakit gitu ya, kita akan punya hipotesis namanya. Pernah dengar hipotesis ya? Pernah, Bu. Ya, jadi nanti misalnya hipotesis kita ada hubungan antara apa tadi? Riwayat keluarga dengan kejadian kanker payudara misalnya gitu ya. Nah, secara statistik ini saya umum aja ya teman-teman, nanti mungkin kalau teman-teman
ada mata kuliah statistik akan dijelaskan lebih detail ya, karena nanti kan tadi saya menjelaskan artikel ini ya, jadi takutnya nggak paham ini dari mana asalnya, ya asalnya secara umum dari sini gitu ya. Jadi biasanya kalau di kesehatan itu kita pakai p-value standarnya itu 0,05 atau confidence intervalnya atau CI namanya 95%. Artinya apa ya? Ketika kita mau melakukan penelitian, itu kan ada cara pengumpulan data, analisis data, pemilihan sampel ya atau responden. Nah, kita percaya bahwa dengan metode-metode yang sudah kita gunakan dengan baik itu tadi, kita percaya penelitian kita ini 90%, 95%-nya itu benar. Sehingga ada kemungkinan kesalahan sekitar 0,05 ini atau 5%. Kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman? Makanya biasanya kalau teman-teman membaca penelitian-penelitian yang judulnya udah mulai gini nih, Analysis of Risk Factor, ya. Jadi berarti kan ini analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara. Nah, nanti ini bisa aja penelitiannya itu analisisnya bivariat atau multivariat. Nah, kalau multivariat itu biasanya lebih kompleks lagi ya. Jadi dia banyak variabel nih yang kita analisis kayak gitu. Nah, kalau di bivariat biasanya di resultnya ini pasti akan ada ini teman-teman, OR atau RR. Nah, Bu, apa bedanya OR atau RR? Nah, itu berkaitan juga nanti dengan yang namanya desain studi gitu. Jadi kalau teman-teman belajar Kesmas itu banyak yang harus dipelajari sebenarnya gitu ya. Nah, nanti ada namanya desain studi. Pernah dengar nggak yang namanya kasus kontrol, kohort, eksperimen? Pernah dengar nggak teman-teman? Nah, itu. Kohort pernah, Bu. Nah, ya mungkin pernah belajar juga ya kalau yang dari D3 kesehatan. Nah, itu nanti tujuannya desain studi itu bagaimana cara kita melihat ya apa resiko itu mempengaruhi untuk terjadinya penyakit atau outcome gitulah. Ya, karena mungkin misalnya teman-teman yang nanti di K3 kan nggak cuman akan menganalisis penyakit akibat kerja aja, tapi ada masalah-masalah lain lah di lingkungan kerjanya gitu. Atau mungkin teman-teman di Kesling melihat masalah-masalah kesehatan lingkungan gitu ya. Jadi nggak cuman untuk melihat penyakit aja gitu. Nah, ini biasanya kalau kita di kelas reguler itu satu semester belajar desain studi itu gitu ya. Nah, jadi ini saya cuma mengantarkan kenapa ada ini gitu ya. Karena nanti kita mau ngelihat ya seberapa besar sih sebenarnya faktor-faktor ini tadi mempengaruhi kejadian kanker payudara. Nah, ini bisa beda untuk setiap penelitian. Tergantung nanti mulai dari jumlah sampel, cara kita milih sampel, dia nggak akan selalu pasti di dua ini gitu. Nanti teman-teman baca penelitian lain di negara lain, kadang ada juga yang mungkin family history-nya ini OR atau RR-nya 3 gitu. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, secara umumnya kayak gitulah teman-teman. Jadi ketika kalian melihat apa ini OR, apa itu RR gitu. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk melihat seberapa besar ya hubungan antara faktor resiko ini untuk menyebabkan terjadinya outcome ya tergantung nanti misalnya teman-teman mau melakukan penelitian tentang kanker paru gitu. Ya udah, nanti faktor risikonya apa teman-teman kumpulkan datanya gitu sehingga nanti ini. Nah, dari mana rumus ini didapat? Caranya menghitung, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nah, nggak tahu ya. Nah, biasanya untuk menghitung itu kita pakai namanya tabel 2x2 gitu. Nah, misalnya gini ya. Saya bikin 3 dulu aja. Nah, tadi kan hipotesis kita ada hubungan ya antara aktivitas fisik dengan kejadian kanker payudara gitu ya. Kalau di artikel-artikel kayak gini kadang dia nggak, apalagi kalau yang meta analisis dan systematic review itu nggak ada tabelnya ya teman-teman. Atau coba saya lihat
Ini saya cuma ngambil abstrak-abstraknya juga, jadi nggak ada. Nanti teman-teman silakan download ya artikel ini, nanti lihat di resultnya itu kayak gimana. Biasanya ada tabel 2x2 yang mereka cantumkan. Nah, ini variabel kita tadi ya, aktivitas fisik gitu ya. Nah, kemudian ini kejadian kankernya ya. Nah, kejadian kanker payudara. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, terus nanti teman-teman kalau kita mau ngelihat faktor resiko ya, berarti kanker payudaranya di sini ya dan di sini tidak. Ya, ini yang nanti responden yang mengalami, ini yang tidak. Terus aktivitas fisik. Nah, kalau saya tanya aktivitas fisik yang kayak gimana sih sebenarnya yang mempengaruhi untuk terjadinya kanker payudara itu? Atau misalnya tadilah ada yang ngasih ini pengetahuan tentang kanker payudara. Pengetahuan kayak gimana yang mempengaruhi orang untuk mengalami kanker payudara? Ada yang tahu nggak? Atau misalnya pengguna KB hormonal, itu salah satu faktor resiko juga ya. Nah, ada yang tahu nggak? Yang jadi faktor resiko itu apa? Yang makai atau yang enggak? Yang makai, Bu. Yang makai. Jadi memakai dan kurang ya. Gimana cara nambahin ininya nih? Split, apa sih? Number of Di row. insert, Bu. Mana sih insert mana nih? Klik kanan tadi. Hah? Kok jadi blank gitu? Insert Di oh ini ya. blok. Below ya. Nah, tidak. Ini saya keluar dari materi dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Tidak menggunakan. Oke. Nah, misalnya tadi responden kita, ini kadang kursornya juga nggak jelas nih. Nah, bentar, mana sih? Kok nggak mau dia? Nah, ini total. Nah, misalnya gini teman-teman, jadi nanti kita kan mau ngelihat ya seberapa besar faktor resikonya gitu. Nah, kalau misalnya saya pakai desain studinya cross-seksional misalnya, ya. Nah, responden kita misalnya ada totalnya 100. Ini nggak bisa ditulis ya. Responden totalnya 100 ya. Nah, ini kan tadi contohnya saya melakukan penelitian, ini wawancara nih kepada masyarakatnya. Ternyata misalnya dari yang 100 ya, dari total responden 100 orang ini, nah yang memakai KB hormonal ya dan dia mengalami kejadian kanker payudara misalnya sekitar 60 misalnya gitu ya. Terus yang tidak pakai, terus dia mengalami kanker payudara, bisa nggak sih dia nggak pakai KB hormonal, tapi dia juga mengalami kanker payudara? Bisa. Bisa juga, Bu. Bisa ya. Ya, karena itu tadi teman-teman, penyakit itu kan nggak satu aja ya faktornya gitu. Karena kalau kita bicara, teman-teman pernah dengar nggak teori HL Bloom? Belum. Belum ya. Jadi kalau di teori HL Bloom itu penyakit itu terjadi karena
ada faktor-faktor lain gitu. Misalnya karena lingkungannya, pelayanan kesehatannya yang buruk, terus ada hostnya, si manusianya, dan lain-lain gitu. Sehingga kadang di penelitian kita mungkin bisa aja itu nggak terjadi gitu. Bukan itu faktor resikonya, tapi faktor lain, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya dia nggak pakai KB hormonal, tapi dia juga mengalami kanker. Misalnya di sini berapa? 20 gitu ya. Terus yang makai dan dia tidak mengalami kanker payudara sisa berapa nih? 80 ya. 15 ini dia tidak pakai, jangan. Ini 5 misalnya, ini 15. Udah 100 belum nih totalnya semua? Udah. Udah ya, 80 tambah 20 kan, 100. Nah, kalau kita mau menghitung yang namanya OR, ya, odds ratio, biasanya kalau OR ini untuk penelitian bisa kadang cross-seksional, bisa yang dengan desain studi kasus kontrol namanya teman-teman. Ya, nanti kalau kalian skripsi, kalian bingung, bolehlah konsul ke saya gitu ya, untuk belajar desain studi kalau nggak bisa belajar sendiri ya. Itu ada istilahnya AD, A dikali D, dibagi C, AD per BC. Per B dikali C. Gitu. Nah, dari mana ini, Ibu? Dari sini nih. Ini A, ini B, ini C, ini D. Gitu. Ya. Nah, rumus awalnya nggak kayak gini. Rumus awalnya A dibagi C dibagi A dibagi C dibagi B dibagi D. Gitu. Nah, entahlah ya. Nah, ini ringkasnya kayak gini. Jadi AD per BC. Nah, teman-teman bisa hitung nanti OR-nya. 60 dimasukin ya. 60 dikali, kalinya ini aja lah, kali 15 dibagi 20 dikali 5. Sama dengan berapa dapatnya? Ada yang bisa 9, Bu. hitung nggak? 9. Nah, misalnya OR-nya dapat 9. Artinya apa? Jadi, responden yang menggunakan KB hormonal kemungkinan 9 kali lebih besar untuk mengalami kanker payudara dibandingkan dengan responden yang tidak menggunakan KB hormonal. Gitu, teman-teman. Paham nggak sampai di sini? Ya, jadi artinya apa? Nah, ini kan 9 kali. Ini berarti kalau kita pakai KB hormonal gitu ya, kita akan 9 kali lebih besar untuk mengalami kanker payudara gitu dibandingkan dengan yang enggak. Artinya apa ya? Kalau bisa pakailah KB yang lain gitu. Jangan pakai KB hormonal karena risiko kita untuk mengalami kanker payudara ini akan lebih besar dibandingkan kalau kita tidak pakai KB hormonal. Misalnya kayak gitulah teman-teman. Paham ya? Nah, ada lagi yang namanya RR, relative risk. Itu biasanya untuk penelitian kohort. Nah, saya nggak akan panjang lebar dulu ya menjelaskan apa itu kohort, cross-sectional, dan lain-lain karena ribet, nanti jadi blunder. Nah, kalau RR itu rumusnya A dibagi A plus B ya, terus dibagi lagi B C dibagi C plus D. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nanti belajar tentang desain studi, ini kenapa rumusnya kayak gini, ini ada rumusnya kayak gini, itu ada penjelasannya gitu ya.
Nah, nanti tinggal dimasukkan aja berapa dapatnya. Berarti 60 ya dibagi 65 ya. Terus dibagi lagi C per C plus D ya. 20 dibagi 15. Berapa dapatnya? Bisa ngitung nggak? 1,6 Bu. Berapa? 1,6. 1,6 gitu. Ya. Nah, jadi nanti interpretasinya akan sama, tapi di sini kita bicaranya nggak kemungkinan, risiko gitu ya, karena dia relatif risk. Nah, kemudian indikatornya apa? Misalnya kalau nilai apa namanya? Oh, sorry. Ini ya, teman-teman. Nah, mana ya? Halaman baru aja lah. Nah, OR atau RR besar dari 1 itu sama dengan dia faktor risiko. Gitu ya. OR atau RR kurang dari 1 sama dengan faktor protektif. Nah, kalau OR atau RR sama dengan 1, itu artinya tidak ada hubungan. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ketika menghitung OR dan RR-nya udah lebih dari 1, makanya interpretasinya kayak gini. Kemungkinan atau risikonya dia lebih besar untuk mengalami kanker payudara dibandingkan dengan tidak. Kayak gitu ya. Nah, saya mengarahnya ke sini ya, biar teman-teman tahu ini dapatnya dari mana sih gitu. Ya, nah ini tadi. Nah, ini kan hipotesisnya ini udah ke ini ya. Nah, ini kan hipotesisnya berarti ada hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian kanker payudara gitu. Nah, dapatnya nilai P-nya kurang dari 0,001. Berarti ada hubungan gitu. Nah, biasanya sebenarnya kita bisa lihat aja kalau P-value-nya ini kurang dari 0,005, pasti confidence intervalnya itu melewati angka 1 dan OR-nya itu pasti lebih dari 1 gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini juga kita lihat ternyata kalau dari hasil penelitian ini menopause-nya yang lebih dari usia 50 tahun itu dia ternyata risikonya juga dia juga termasuk faktor risiko. Walaupun mungkin agak kecil ya, cuma 1,78 gitu. P-value-nya juga 0,001. Nah, kontrasepsi oralnya juga ternyata nih, teman-teman. Ya, OR-nya 1,16, confidence intervalnya melewati angka 1, lewat angka 1 ya. P-value-nya juga 0,002. Ya, nah berarti ini jadi faktor resiko gitu. Nah, ada juga nih the number of term pregnancy. Ini apa nih ya? Jumlah melahirkan atau jarak ya? Jarak melahirkan. The number of term. Jarak ya, Bu. Jarak ya. Nah, jadi kalau jaraknya terlalu dekat kayaknya itu dia justru jadi faktor resiko ya. Jadi faktor protektif. Nah, ini kan OR-nya 0,8 ya, di bawah 1. Nah, breastfeeding juga jadi faktor protektif. Artinya apa? Kalau si ibu itu menyusui bayinya, maka dia akan terlindungi dari kejadian kanker payudara. Makanya dianjurkan gitu ya. Sebenarnya di Al-Quran pun udah jelas ya teman-teman, kalau memang tidak ada masalah kesehatan secara fisik, ya, atau si ibunya nggak ada masalah kesehatan, itu dianjurkan kita menyusui ya maksimal ya, atau boleh juga sih sekarang itu lebih dari 2 tahun gitu. Gitu ya, jadi dia jadi faktor protektif. Gitu teman-teman, kira-kira paham nggak maksudnya? Nah, ini dari penelitian-penelitian lain nih, dia ada jumlah jarak melahirkan. Mungkin bisa juga nanti teman-teman neliti jumlah anak gitu ya.
dan lain-lain. Itu mempengaruhi nggak ke kejadian kanker payudara? Seperti itu. Ini conclusion-nya. Jadi kita nanti perlu mengukur, dan ya tadi ya yang jadi faktor resiko itu perlu dilakukan pencegahan secara efektif, dan kalau memang terutama untuk kelompok-kelompok yang beresiko tinggi itu perlu dianjurkan untuk melakukan screening gitu. Oke, nah ini saya ambil beberapa penelitian. Nah, ini dia hanya fokus untuk meneliti obesity ya. Jadi kalau di artikelnya ini dia melihat ada nggak sih hubungan si obesitas ya untuk kejadian kanker payudara pada perempuan yang postmenopausal gitu ya. Jadi dia respondennya ini nanti dia lihat untuk perempuan-perempuan yang sudah menopause ya. Terus apakah obesitas ini jadi faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara gitu. Ini abstrak. Ini apa namanya? Hasilnya ada nggak ya? Coba dilihat nih. This review explain body fat as a peripheral site for estrogen biosynthesis gitu ya katanya. Jadi teman-teman bacalah, ini nggak lengkap kayaknya. Takut saya ini salah menyimpulkan, nanti silakan di-download aja artikelnya ya. Ini penelitian tahun 2019. Nah, ini juga ada. Nah, ini nih teman-teman, next shift work. Jadi dia neliti ternyata apa namanya perempuan-perempuan yang bekerjanya shift malam gitu ya. Ada risiko untuk mengalami kanker payudara nggak sih gitu. Nah, kalau dilihat dari hasil penelitian ini, nah ternyata ini ya beresiko ya teman-teman. The percentage of working shift, ini ada 51 perempuan kontrol. Ini penelitiannya pakai desain studi kasus kontrol kayaknya. Terus, nah ini kita lihat OR-nya 2 ya. Berarti itu tadi ya, ternyata perempuan-perempuan yang bekerja pakai shift malam gitu beresiko untuk mengalami kanker payudara. Kalau di hasil penelitiannya itu sekitar 2. Yang ini ya kalau nggak salah nih. Ininya. Nanti baca lebih detail ya. Terus di sini juga dia ngelihat BMI, ini apa namanya IMT ya, indeks massa tubuh, status gizi, terus perilaku merokok, terus early menstruation, late menopause, terus riwayat melahirkan, usia, terus tempat tinggal, education gitu. Nanti baca detail aja ya untuk kesimpulannya. Tapi secara umum kalau dia lihat dari next shift work-nya beresiko gitu untuk perempuan yang bekerja shift malam gitu. Ya, jadi teman-teman yang masih shift malam silakan dipikirkan ya, cari kerja yang lebih ini. Oke, gitu ya teman-teman, itu hasil-hasil penelitian dan banyak lagi. Nanti silakan kalau mau update ilmunya, ada faktor risiko lain nggak yang mempengaruhi kejadian kanker gitu. Nah, ini stadium kanker, jadi ada stadium 1, tumor terbatas dalam payudara, jadi masih kecil tadi ya, biasanya ukurannya 1-2 cm, dan biasanya belum dapat terdeteksi dari luar, gitu. Nah, kelenjar getah bening regionalnya belum teraba juga pada stadium 1 ini, dan biasanya kalau kita bisa mendeteksi di awal, ya, misalnya teman-teman rajin nih, oh aku punya faktor resiko nih, aku mulai deh melakukan yang namanya screening gitu, ya. Nah, kalau ditemukan di stadium 1, ya, kalau dari hasil penelitian, penyembuhannya itu sekitar 70%. Gitu, ya. Terus stadium 2 itu biasanya tumornya ukurannya udah 2,5-5 cm. Sudah ada 1 atau beberapa kelenjar getah bening aksila yang masih bebas dengan diameter kurang dari 2 cm. Biasanya di apa namanya kelenjar getah beningnya itu udah mulai ada gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ditemukan di
stadium 2 ini biasanya angka kesembuhannya sekitar 30-40%. Nah, ada lagi kalau stadium 3, ini beberapa buku ada yang membagi ya stadium 3A, 3B kayak gitu ya teman-teman. Itu mungkin mereka ngelihat dari penyebaran dan ukurannya. Nah, ini saya salah catat nggak ya? Kayaknya ini salah deh ininya. Nanti teman-teman cross check lagi ya ininya. Nah, kalau di sini ukurannya itu sudah mulai besar 5 sampai 10 cm. Nah, biasanya kalau kita memang punya apa namanya kanker itu ini udah mulai terasa nih teman-teman ya di bagian payudaranya nanti boleh dilakukan sadari dulu nih di awal gitu ya pemeriksaan payudara sendiri gitu. Nah, eh, tapi masih bebas di jaringan sekitarnya, kelenjar getah bening aksilanya masih bebas satu sama lain. Nih, nggak tahu nih, saya kayaknya salah catat kok. Angka kesembuhannya lebih besar ini ya dibanding ini. Nanti tolong di cross check dulu ya. Terus ini stadium 3B biasanya itu sudah mulai eh, nah, biasanya di 3B ini udah mulai kelihatan di luar nih, teman-teman. Kalau tadi yang di 3A itu kita masih ngerasain benjolan aja. Tapi kalau udah di 3B ini udah mulai nih ulcerasi, kelenjar getah bening, aksila melekat satu sama lain dan menyebar ke seluruh bagian payudara. Ini udah mulai banyak nih sel-sel kankernya di payudara kita gitu ya. Bahkan kadang udah mulai mencapai kulit luar ya, dinding dada dan tulang rusuk dan otot dada gitu. Nah, kalau stadium 4 ini udah yang lebih akhir ya biasanya gitu. Dia udah mulai meta ya ke organ-organ yang lain. Nah, biasanya kalau udah di stadium 4 ini salah satu apa namanya efeknya itu ya tadi ya sudah mulai harus dilakukan pengangkatan payudara. Nah, ini yang biasanya didengar masyarakat gitu. Jadi ya mereka jadi langsung takut gitu. Padahal untuk di stadium 1 dan 2 itu belum sampai ke sini gitu. Ya, gitulah teman-teman. Jadi mungkin nanti teman-teman yang apa namanya bisa membantu juga untuk mengedukasi ya masyarakat gitu. Nah, ini survival rate. Biasanya ini survival rate ini kalau dulu saya waktu di S2 kita udah belajar ya cara menghitung bagaimana ketahanan seseorang ya. Seberapa lama dia itu akan survive atau bisa hidup ketika dia sudah misalnya di penyakit-penyakit dengan stadium-stadium tertentu. Nah, ini ya dari hasil penelitian kalau stadium 0 itu survival rate-nya biasanya sampai 10 tahunan. Ini juga sebenarnya kayaknya akan menjawab juga ke pertanyaan Mbak siapa tadi ya. Tapi ini lebih ke ketahanan, kemampuan kita untuk survive ya Mbak. Ditambah plus takdir dari Tuhan ya sebenarnya. Kadang ada juga mereka yang kadang ditemukan di stadium ini tapi akhirnya berhasil juga untuk apa namanya pengobatan dan lain-lain gitu ya. Mungkin karena tadi ya dukungan dari diri dia nggak stres dan lain-lain gitu ya dan keajaiban itu tadi. Tapi kalau dari hasil penelitian kalau kita hitung ya, nah kayak gini. Untuk stadium 1 itu survival yang 5 tahunnya itu sampai 85%. Artinya biasanya mereka akan bertahan lebih dari 5 tahun untuk tetap hidup gitu. Ya, stadium 2 itu biasanya ya sekitar cuma 60-70% akan semakin turun. Terus kalau ditemukan di stadium ketiga, ya untuk 5 tahunnya itu cuma 30-50%. Stadium 4 itu ya cuma 15% untuk ketahanan 5 tahun. Jadi teman-teman misalnya ya, ini diprediksi aja. Kalau kalian misalnya ada teman atau siapalah gitu ya, kalau dia ditemukan di sini nanti teman-teman bisa lihat aja seberapa lama after dia mendapatkan pengobatan itu dia tetap bertahan gitu. Ini tadi ya contoh-contohnya, gambarnya ini gambar aja. Jadi ini masih di sini nih. Tumornya yang tadi kurang dari 2 cm, jadi masih di dalam, jadi nggak berasa kalau kita lakukan screening sadari gitu, kecuali kalau kita screeningnya pakai mamografi gitu ya.
Nah, nanti kalau di stage 2A, ya ukuran kansernya udah mulai membesar. Nah, di sini udah mulai ada nih kemungkinan tanda-tandanya juga. Jadi nanti teman-teman bisa juga pas melakukan sadari dipegang aja di sini. Tapi ingat ya, jangan kayaknya nggak boleh ya sebelum atau mau menstruasi karena biasanya akan tetap ada pembengkakan gitu. Jadi nanti takutnya salah gitu ya, udah cemas gitu padahal karena mau mens gitu ya. Ini biasanya ukurannya lebih besar. Nah, ini mulai banyak nih di sini. Mulai ada di beberapa titik-titik ini. Nah, kalau di stadium 4 ini sudah ini masih stadium 3B ya. Ini ukurannya makin besar dan dia udah mulai menjalar ya. Udah mulai ada di beberapa ininya sel-sel kankernya di payudara kita. Nah, ini di stadium 4 ya, makin besar. Ini udah mulai ini malah udah lebih terasa dan udah mulai ada tanda-tanda di payudaranya gitu. Kadang udah mulai ada cairan, terus ya tadi ya kayak terluka, luka dan lain-lain lah. Nah, ini udah mulai di sini nih, multiple lymph node metastasisnya di sini. Nah, kadang udah mulai ada yang ke otaknya nyebar, ke hati, ada kayak yang ke tulang juga gitu, ke paru-paru. Nah, ini tentunya pengobatannya akan lebih lama ya, teman-teman. Karena nanti untuk di kemo dan lain-lain pun akan semuanya gitu. Jadi makanya harapan hidup 5 tahunnya itu cuma 15% gitu. Biasanya ya udah kalau udah di stadium 3 itu dia akan lebih cepat nyebar juga biasanya. Nah, ini pencegahan yang bisa kita lakukan. Jadi, secara umum untuk level pencegahan itu ada teorinya ya, teman-teman. 5 level prevention kalau di public health gitu. Jadi sebenarnya pencegahan kita itu tidak hanya dilakukan di awal aja, tapi di setiap fase kehidupan, apa namanya ya, fase terjadinya penyakit. Ya, kalau teman-teman bicara riwayat alamiah penyakit, itu kan ada sebelum masuknya penyakit, itu mungkin kita bicara pencegahan primer gitu ya. Nanti di pencegahan sekunder, oke, si kuman kalau di penyakit menular si kumannya itu udah mulai masuk nih ke dalam tubuh gitu. Nah, orang itu kan udah mulai sakit tuh. Kita tetap melakukan pencegahan namanya gitu ya. Nah, kemudian kalau udah parah ya, udah sakit nih, udah melakukan pengobatan. Nah, target kita apa di pencegahan tersier ini? Jangan sampai dia mengalami kecacatan kayak gitu. Ya. Nah, jadi di pencegahan primer itu apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ya tadi targetnya itu sebenarnya orang-orang yang sehat gitu ya, teman-teman. Caranya apa? Kita melakukan yang namanya promosi dan edukasi ya, misalnya kayak pola hidup sehat, atau resikonya dan lain-lain gitu ya. Terus mempertahankan pola hidup sehat dengan konsumsi gizi seimbang, terus olahraga teratur. Ini juga yang paling penting ya. Biasanya di usia 35 tahun ke atas itu kan metabolisme tubuh kita mulai turun ya. Ya. Nah, biasanya itu berat badan akan lebih cepat naiknya gitu. Jadi, kalau sekarang itu jangan dinormalisasi gitu ya. Orang gendut itu karena dia bahagia gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit-penyakit tidak menular gitu ya. Jadi, sebenarnya berat badan itu perlu dikontrol karena obesitas itu jadi faktor risiko untuk PTM gitu ya. Nah, ini juga tadi siapa ya yang menyebutkan hindari paparan radiasi gitu ya, teman-teman. Terus hindari rokok dan alkohol karena kandungan-kandungan dari si rokok dan alkohol ini bisa memicu untuk terjadinya penyakit-penyakit tidak menular ya. Nah, kemudian ada pencegahan sekunder. Jadi di sini biasanya untuk orang-orang yang sudah mulai merasakan adanya gejala tadi gitu ya. Nah, kalau di penyakit kanker payudara kita bisa melakukan yang namanya sadari. Ya, ini bisa dilakukan oleh diri kita sendiri dulu nih, ya, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, nanti kalau misalnya pada saat teman-teman melakukan sadari, oh kok kayaknya ada benjolan ya gitu. Jangan langsung minta di biopsi gitu ya. Nanti teman-teman bisa ke sini dulu pemeriksaan klinis ya saranis oleh tenaga kesehatan. Baru nanti misalnya apa sih kalau ternyata menurut tenaga kesehatannya, oh iya ini kemungkinan ini baru nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain gitu ya. Nah, kalau ternyata memang sudah apa nanti biasanya di biopsi ya untuk melihat ini kanker atau bukan, terus ukurannya berapa untuk menentukan stadiumnya seperti apa, udah meta atau belum. Nah, kalau ternyata nanti
apa namanya, udah memang kanker, biasanya nanti dilihat kalau udah di stadium 3 atau 4 biasanya baru kita pakai mastektomi, itu dioperasi ya untuk pengangkatan payudaranya. Nah, kemudian ya ada radiasi, terus ada kemoterapi juga nih untuk di pencegahan sekunder gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai nih si pasien ini meninggal gitu ya. Jadi ketika kita bicara pencegahan ya tidak hanya di primer aja gitu ya teman-teman, tidak hanya di edukasi. Contohnya kayak kemarin Mas Gata tanya ya, Bu, padahal saya udah melakukan screening juga nih untuk pekerjanya, tapi ternyata jebol juga, akhirnya ada juga yang mengalami penyakit jantung atau apa gitu. Gimana caranya ya? Nanti Mas Gatanya masuk ke pencegahan sekunder ini, gimana dia mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakit yang terjadi gitu. Ya, jangan ditunda-tunda gitu karena ya itu tadi nanti dia bisa meninggoy gitu ya. Nah, nanti di pencegahan tersier ini mereka sudah melakukan operasi. Nah, nanti biasanya kan di sini akan ya si pasien itu akan mulai mengalami ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita mulai membantu mereka untuk melakukan yang namanya rehabilitasi gitu ya, pendampingan dan lain-lain. Terus menemani mereka misalnya kalau mereka butuh apa namanya kontrol ke rumah sakit, jadi jangan dibiarkan sendiri karena biasanya di sini itu ya mereka justru butuh apa namanya ya masukan-masukan atau pendampingan yang lebih baik untuk emosionalnya mereka gitu ya. Nah di sini juga nanti kita perlu membantu untuk perubahan gaya hidupnya mereka gitu. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang sadari, ini tahap-tahapnya gitu ya. Nanti kalau yang perempuan mau coba ngecek gitu ya, ada nggak kemungkinan silakan dilakukan ya, sesuai dengan pedoman dari Kemenkes ya, kapan itu dilakukan dan lain-lain seperti itu ya. Oke, ini untuk kanker payudara ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, saya lanjut aja ke Ibu, kanker untuk apa? sesi 1 udah, Bu. Apa? Untuk sesi 1 udah selesai. Ini lanjut ke sesi selanjutnya apa Ya, langsung aja, Bu? langsung aja ya, kanker serviks. Ya, Bu, Bu, lanjut. izin tanya, Bu. Untuk yang sesi pertama yang Apa, Mas Gata nggak kedengeran suaranya? Hilang sinyalnya. Tadi hadir semua nggak yang sesi pertama? yang gak hadir hanya Devi, Bu. Devi sakit, Bu. Yang lainnya Sakit. hadir semua. Ya, Oke. hanya Devi aja. Devi aja ya. Devi sakit. Ya, yang lainnya Berarti hadir ini yang semua, Ibu. kedua nggak ini ya mereka ya. Aldo hadir, Nursita hadir ya. Hadir, Bu, Oke. hadir. Oke, nanti yang kedua saya nggak absen dulu ya Mas. Tolong bantu rekap aja lah. Udah jam 9 ternyata. Iya, Bu. Iya, nanti aku infoin ke Ibu kayak biasa ya, Bu. Ya, nanti di Japri aja lah. Iya, siap, Ibu. Ini nanti yang setelah ini ada kuliah lagi ya? Ada, Ibu, nanti. Udah nggak ada. Ini sama saya aja. Ada, Bu, ada, Bu. Oh ada. Oke, jam berapa mulainya? Kuliah kedua jam berapa mulainya? Mulainya kuliahnya Mulainya jam sesuai setengah jadwal, 11.30, Bu. Bu. Hah? Sesuai jadwal, Bu, mulainya. Iya, saya nggak tahu jadwalnya hari Sabtu 11.30, Bu. gimana. 11.30. Oh, oke. Ya, kalau bisa aja sebelum itu saya udah selesai. Ini sebenarnya karena si kanker serviks ini hampir sama aja dengan kanker payudara, jadi nggak akan terlalu banyak sih. Ya, cuman posisinya aja yang beda nih ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi kedua. Oke, ini kita masuk untuk kanker serviks. Nah, ini kalau kita bicara tadi ini ya teman-teman ini datanya. Nah, kalau untuk kanker serviks teman-teman udah tahu ya sekarang cara pencegahannya apa?
Vaksin, Bu. Vaksinasi, Bu. Oke, nah salah satunya sekarang program pemerintah itu ada vaksinasi ya, terutama untuk di anak-anak sekolah ya, teman-teman. Nah, ini kan sempat terjadi adanya kontroversi juga ya. Kalau dari teman-teman setuju nggak sih? Dan kenapa sih harus di anak-anak itu diberikan vaksinnya gitu? Padahal kan kalau dari hasil penelitian risikonya itu di usia 30 ke atas lah gitu. Ayo, Karena penyebaran virusnya itu memang harus dilakukan secara dini, Bu. Karena kan kayak si virus, kalau misalkan dia sudah melakukan hubungan seksual, vaksinnya juga tidak berfungsi, gitu nggak sih, Bu? ya gitu salah satunya ya. Kalau saya termasuk orang yang pro ya untuk kenapa si vaksin ini perlu dilakukan di usia yang lebih dini gitu. Karena dari data juga ternyata trennya gitu ya teman-teman, eh, apa namanya, perilaku seksual beresiko ini pada anak-anak remaja itu semakin banyak juga gitu. Nah, sedangkan si kanker serviks ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus gitu. Nah, dari mana didapatnya? Salah satu faktornya ya karena melakukan hubungan seksual yang beresiko juga gitu. Nah, makanya kenapa sih sudah mulai dilakukan di usia, kalau nggak salah sasarannya itu SD ya, usia 13 ya, kalau nggak salah. Nah, itu kenapa itu penting. Kalau kalau dari saya termasuk orang yang pro gitu karena untuk sekarang pun ya, pencegahan untuk penyakit-penyakit menular, terutama ya, itu vaksin masih yang paling efektif, teman-teman. Karena ternyata kalau kita mau merubah perilaku orang, itu sangat lama, gitu. Ya, walaupun si vaksin itu nggak akan mencegah 100% pun, tapi dia yang masih lebih efektif dibandingkan apa namanya, pencegahan-pencegahan yang lain. Ya, walaupun kita tetap harus memperkuat semuanya ya, gitu. Nah, jadi tutup ya. Angka kematian dan kejadian kanker serviks ini masih tertinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah gitu ya. Jadi kalau kita lihat ternyata nggak, penyakit-penyakit kanker ini nggak banyak apa namanya, banyak juga loh di negara-negara miskin dan menengah gitu. Jadi nggak cuma di negara-negara maju aja gitu. Karena itu tadi ya, faktor pengetahuan, akses pelayanan kesehatan kita juga masih sangat rendah gitu. Nah, kemudian kenapa gitu ya? Karena hal ini mencerminkan ketidaksetaraan yang besar yang disebabkan oleh ya mulai dari akses ini, tapi sekarang kalau di Indonesia itu udah mulai diwajibkan ya, walaupun awal-awalnya ada kontroversi juga terkait imunisasi ini gitu. Kemudian ini juga screening serviks dan layanan pengobatannya juga kalau kita lihat di Indonesia sendiri juga masih terbatas ya. Meskipun kadang untuk screening itu udah digratiskan loh teman-teman gitu. Tapi karena ternyata informasinya itu tidak sampai dan ya tadi ya kadang orang Indonesia itu tingkat kecemasannya itu masih tinggi, maka ya itu tadi mereka masih malas untuk datang ke pelayanan kesehatan untuk melakukan yang namanya sebentar. Tunggu bentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kanker serviks itu disebabkan oleh infeksi virus papilomavirus atau disingkat HPV. Kemudian, nah biasanya dia ini perempuan yang hidup dengan HIV memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar terkena ini ya HPV ini gitu. Jadi ya itu tadi kenapa sih kanker serviks itu masih banyak di Indonesia karena kanker apa namanya kasus HIV/AIDS di negara kita pun juga tinggi gitu ya. Oke, ini saya lanjut aja. Nah, sekarang di beberapa negara di seluruh dunia itu udah berupaya untuk mempercepat eliminasi kanker serviks gitu ya teman-teman. Makanya salah satunya itu targetnya dicapai di tahun 2030. Nanti teman-teman bisa lihat 5 tahun ke depan gitu ya. Apakah upaya-upaya yang sudah dilakukan itu bisa menurunkan angka kejadian kanker serviks bahkan kematiannya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kita bicara kanker serviks ya itu dapat disembuhkan gitu ya. Tapi jika didiagnosis pada tahap awal dan diobati dengan segera. Nah, kebetulan kemarin saya pernah ngebimbing mahasiswa ya, dia itu penelitian tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih orang-orang tidak mau melakukan yang namanya screening kanker serviks itulah gitu ya. Nah, dari hasil penelitian itu tadi karena mulai dari nggak tahu, terus mereka ya kesadarannya rendah gitu. Jadi ya itu tadi di Bekasi aja itu cakupannya masih 0,00% gitu ya teman-teman. Padahal itu kan kalau kita bicara wilayah itu masih deket lah dengan ibu kota gitu ya. Yang mana harusnya untuk cakupan screening itu lebih besar gitu karena ditargetkan kalau nggak salah sekitar 60% gitu. Tapi ternyata di lapangan ya itu masih sangat rendah sekali gitu. Makanya di Indonesia angka kematian dan kesakitan akibat kanker serviks ini juga